Film ini mengisahkan tentang perjuangan gadis kecil untuk menemukan keluarganya, yang mana gadis kecil ini berasal dari keluarga Muslim Pakistan yang bernama Syahidah. Saat ia berumur 6 tahun, Syahidah terjatuh ke dalam jurang. Setelah kejadian itu, Syahidah tidak mau bicara sama sekali kepada semua orang, termasuk keluarganya. Ibu Syahidah yang bernama Razia memperoleh informasi bahwa putrinya bisa disembuhkan jika dibawa ke tempat suci Hazrat Nizamuddin Aulia di Delhi. Ayahnya tidak bisa mengantar lantaran masalah birokrasi perbatasan India dan Pakistan, sehingga Syahidah pergi hanya bersama ibunya. Mereka pun menaiki kereta api dari Kashmir menuju Delhi. Dalam perjalanan, Ibu Syahidah tertidur dengan sangat pulas. Ketika kereta berhenti, Syahidah melihat kambing-kambing yang berada di luar kereta dan ia mendekatinya. Setelah ia turun dari kereta, tiba-tiba kereta berjalan dan membuat Syahidah tertinggal. Syahidah pun tidak bisa mengeluarkan suaranya untuk meminta pertolongan. Tak lama kemudian, Syahidah menaiki kereta yang datang berikutnya, dan setelah beberapa lama, ia sampai di suatu tempat, di mana Syahidah bertemu dengan seorang Bajrangi atau pemuda yang menyembah Dewa Hanuman, yang mana pria itu bernama Pawan. Melihat seorang gadis kecil yang menatapnya dari kejauhan, Pawan pun mengajaknya untuk makan. Saat Pawan hendak pergi dari tempat itu, Syahidah selalu mengikutinya terus-menerus. Karena Syahidah tidak dapat berbicara dan Pawan pun menyadari bahwa gadis kecil itu sedang tersesat. Akhirnya, ia membawa Syahidah ke rumah calon mertuanya. Pawan kemudian memberi nama pada Syahidah dengan nama Muni, karena Pawan tidak tahu nama Syahidah yang sebenarnya. Saat itu, seisi rumah mengira kalau Muni adalah seorang Hindu, karena mayoritas orang India adalah orang Hindu. Namun, terkejutlah Pawan saat melihat Muni memasuki masjid dan beribadah di dalamnya. Pawan pun merasa kebingungan karena calon mertuanya Dayanan tidak ingin ada orang beragama lain di dalam rumahnya. Namun, karena Pawan adalah seorang yang jujur, akhirnya Pawan mengatakan kepada Dayanan bahwa Muni adalah seorang Muslim. Suatu hari di televisi ada pertandingan kriket antara India dengan Pakistan. Saat tim Pakistan menang, Muni bertepuk tangan dan menari-nari, sehingga Pawan mengetahui bahwa Muni berasal dari Pakistan. Pawan pun membawa Muni menuju kedutaan Pakistan dengan harapan pihak kedutaan dapat mengantar Muni pulang ke orang tuanya. Akan tetapi, pihak kedutaan menolak dan menyuruh Pawan untuk mengantarkan Muni sendiri ke Pakistan dengan mengurus visa. Namun, tak lama kemudian, terjadi demonstrasi besar-besaran di kedutaan Pakistan, sehingga layanan mengurus visa ditutup selama 1 bulan ke depan. Karena kedutaan tidak bisa memulangkan Muni, Pawan pun membawa Muni ke biro travel ilegal. Tetapi, biro travel tersebut meminta sejumlah uang yang sangat banyak, dengan alasan untuk pembuatan paspor dan visa. Pawan pun memberikan uang tersebut, dan dengan berat hati, Pawan meninggalkan Muni di biro travel tersebut. Saat dalam perjalanan pulang, Pawan melihat penjual gelang. Ia langsung mengingat Muni dan membeli gelang tersebut. Pawan ingin memberikan gelang tersebut kepada Muni sebagai hadiah terakhirnya. Namun, saat Pawan kembali ke tempat tadi, tempat tersebut sudah ditutup. Pawan pun panik dan mencari keberadaan Muni. Tak lama kemudian, Pawan menemukan Muni. Dan ternyata orang-orang itu ingin menjual Muni. Pawan pun merasa kesal dan hatinya merasa sesak karena ia merasa telah dibohongi. Pawan pun memukul semua orang yang berada di ruangan itu. Pawan akhirnya membawa Muni kembali bersamanya, dan ia memutuskan untuk mengantarkan Muni dengan sendiri. Ia akan menyeberang ke Pakistan tanpa visa dan paspor. Mereka berjalan melewati gurun pasir, dan tiba-tiba mereka bertemu dengan Abu Ali.
ia mengajak Pawan dan Syahidah untuk naik ikut ke mobilnya. Mereka pun sampai di perbatasan. Abu Ali mengajak Pawan dan Syahidah untuk melewati pagar perbatasan melalui terowongan rahasia yang biasa Abu Ali lewati. Mereka pun mengikuti Abu Ali melewati terowongan tersebut. Ketika sampai di seberang, pasukan Pakistan menemukan mereka dan menuduh Pawan sebagai seorang mata-mata dari India. Pawan yang di sana berniat baik malah dihajar habis-habisan oleh tentara tersebut. Dia meyakinkan pasukan tersebut bahwa dia hanya ingin mengantarkan Syahidah ke rumahnya. Setelah beberapa lama Pawan memohon, akhirnya pasukan tentara pun mengizinkan Pawan melanjutkan perjalanannya untuk mengantarkan Muni ke orang tuanya. Mereka pun akhirnya melanjutkan perjalanan sampai matahari terbit. Setelah lama berjalan, mereka pun sampai di suatu daerah. Dan mereka memutuskan untuk beristirahat di tempat tersebut. Dan mereka juga memesan makanan. Saat sedang makan, ada polisi datang yang sedang bertugas dan membawa borgol. Saat selesai makan, mereka pun pergi. Tiba-tiba polisi tersebut mengejar mereka. Dan ternyata Muni mengambil borgol polisi tersebut. Saat ditanya polisi, Pawan pun mengatakan bahwa dia dari India. Sehingga ia dituduh sebagai seorang mata-mata dan ditahan oleh polisi tersebut. Sesampainya di kantor polisi, polisi tersebut mengintegrasi Pawan dan Muni. Saat sedang mengintegrasi, Muni melihat gambar yang berada di ruangan itu. Ia menunjuk gambar tersebut dan ternyata itu adalah gambar tempat tinggalnya. Pawan pun menjelaskan kepada polisi bahwa dia telah menemukan tempat tinggal Muni. Polisi tersebut tidak percaya dan menyuruh Muni untuk berbicara secara paksa. Pawan yang melihat itu merasa kesal dengan polisi tersebut. Setelah memukul polisi tersebut, Pawan langsung kabur bersama Muni. Saat mereka keluar dari kantor polisi, ada seorang jurnalis yang ingin meliput berita mereka karena ia mendengar ada orang India ke Pakistan. Jurnalis tersebut mengikuti Pawan dan Muni berlari sampai menaiki bus. Ketika jurnalis itu mendengar perkataan Pawan yang ingin mengantarkan Muni pulang ke rumahnya, sang jurnalis tersebut sadar bahwa Pawan bukanlah mata-mata. Jurnalis itu akhirnya malah membantu Pawan. Sampai di suatu masjid, mereka dibantu oleh seorang ustadz untuk melewati penjagaan polisi di sana. Pawan dan sang jurnalis menyamar menjadi wanita bercadar. Setelah melewati penjagaan, mereka melewati satu tempat ke tempat lain sambil diabadikan oleh sang jurnalis kisah perjalanan mereka. Kemudian, sang jurnalis juga berusaha menelpon stasiun televisi untuk memberitakan tentang kejadian yang mereka lewati. Namun, stasiun televisi itu menolaknya. Sang jurnalis kemudian membuat liputan sendiri tentang perjuangan mereka di sana, dan ia mengunggah video tersebut ke internet. Saat video tersebut sedang diunggah, tiba-tiba datang polisi yang menuduh mereka sebagai mata-mata India dan mengejarnya. Untungnya mereka masih bisa berhasil kabur. Setelah beberapa lama, sang jurnalis pun melihatkan video liputannya kepada Muni dan Pawan. Namun, saat dilihat kembali video tersebut, Muni menunjuk seseorang yang di dalam video itu, yang mana itu adalah ibunya. Yang mana saat mereka melihat video tersebut, Syahidah melihat ibunya yang baru saja turun dari sebuah bus. Mereka pun sangat lega dan berusaha mencari bus yang membawa ibunya tersebut. Dari supir bus tersebut didapatkan informasi desa di mana tempat Syahidah tinggal, yaitu Sultanpur. Kebahagiaan pun terpancar di wajah mereka. Muni, Sultanpur kia? Sultan. Kemudian mereka menaiki bis dan menuju desa Sultanpur. Akan tetapi, rintangan masih ditemukan di tengah perjalanan. Semua bis diberhentikan oleh polisi. Pawan lalu berusaha untuk memancing polisi agar sang jurnalis bisa membawa Syahidah ke rumahnya. Terlihat ibu Syahidah sedang memberi makan kambing. Melihat Syahidah berlari menujunya, ia pun berlari mendekati Syahidah dan langsung memeluknya. Sang jurnalis juga mendekati mereka sambil merekam Syahidah dan ibunya. Namun di balik kebahagiaan mereka, Pawan yang dikejar oleh polisi tertembak dan ditahan di kantor polisi. Pawan pun disiksa. Sang jurnalis yang telah mengunggah video mereka di websitenya, hampir seluruh warga India dan Pakistan menyaksikan kisah mereka berdua. Lalu sang jurnalis meminta seluruh warga India dan Pakistan menuju perbatasan untuk menyelamatkan Pawan.
Dan ketika Pawan yang sudah berhasil melewati perbatasan, Syahidah yang sudah berlari, ia langsung memanggil Pawan dengan sebutan Paman. Syahidah pun akhirnya bisa berbicara dan film pun berakhir.